Kamu nggak boleh menjual barang atau jasa ke PTC. IJP Indonesia itu bisa menentukan berapa nilai transaksi yang wajar Anda. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan, dan juga merupakan CEO dan founder dari High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamian Lumban Tobing, SEMM AKCA CTL CTAP BKP. Selamat siang Pak Sabar. Selamat siang Bang Maulida. Masya Allah, luar biasa nih Pak Sabar hari ini berbeda nih. Kira-kira Sobat Jontex enggak apa yang berbeda dari Pak Sabar ini? Iya. Kita kan sudah ada di bulan Ramadan. Betul, hari pertama ya Pak Sabar? Hari pertama. Jadi ini podcast kita di hari pertama di bulan Ramadan. Jadi kita menjaga kesejukan. Betul. Dan juga untuk nuansanya tetap harus kita jaga ya. Betul. Sampai nanti teman-teman yang Muslim bisa menyelesaikan ibadah puasa ini sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Betul sekali. Nanti kita bisa merayakan Idul Fitri bersama. Betul. Jadi Sobat Jontex di luar sana, jadi kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman saya Muslim yang menjalankannya. Betul. Yang bagi yang puasa pastinya. Betul. Yang tidak puasa ya harus puasa. Betul, terima kasih Pak Sabar atas karena diwajibkan, benar gak? Betul, diwajibkan. Di Islam kan diwajibkan puasa. Betul. Makanya puasa. Baik, terima kasih Pak Sabar atas ucapannya. Jadi untuk Sobat Jontex di luar sana, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga di bulan puasa kali ini kita semua diberikan keberkahan dan kelancaran sampai dengan akhir. Amin. Oke Pak Sabar, kita langsung lanjut kembali nih terkait dengan pembahasan sebelumnya Pak Sabar. Sebelumnya kan sempat dibahas terkait dengan tax treaty atau P3B. Nah ini ada kaitannya nih Pak Sabar. Kali ini kita akan membahas terkait dengan transfer pricing. Transfer pricing dokumen namanya. Betul. Okay. Nah, baik sebelum kita membahas lebih dalam dulu nih Pak Sabar, sebetulnya apa sih Pak transfer pricing itu? Oke. Kalau kita berbicara transfer pricing, berarti kan seolah-olah ada harga yang ditransfer ya. Pricing, harga transfer. Seolah ada harga yang ditransfer. Kalau kita lihat ya secara detail ini sebenarnya ini untuk menentukan harga wajar. Itu. Okay. Jadi transfer pricing ini adalah untuk menentukan harga yang wajar. Oh, Pak Sabar berarti bisa nggak sih transaksi itu dilakukan dengan harga yang tidak wajar? Ya karena bisa dilakukan dengan harga yang tidak wajar itulah makanya dibuat aturan namanya transfer pricing. Oke. Transfer pricing ini sendiri teman-teman atau harga transfer ini sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan ya. PMK 213. Ya, pertama nih, ini PMK yang dibuat di 2016, PMK 213, PMK .03 2016. Jadi inilah dibuat konsep dasar transfer pricing dan dokumen transfer atau namanya TP-Docs. Ya, itu di PMK 213, PMK 03 2016. Tetapi ini sudah diperbaharui Mbak Maulida di PMK terbaru. Ya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 172 tahun 2023. Berarti tahun ini. Tahun kemarin. Ya, tahun kemarin tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Ya. Jadi, Peraturan Menteri Keuangan yang akan kita bedah di siang hari ini adalah bagaimana sih para pelaku usaha ini membuat suatu kebijakan ya tetap dengan mengedepankan prinsip-prinsip kewajaran gitu loh ya dan kelaziman usaha. Artinya gini loh ya teman-teman ya yang nonton YouTube ini, bisnis yang Anda jalankan ini secara legalitasnya nggak ada bermasalah, tetapi dalam prakteknya wajar gak sih transaksi ini
lazim nggak sih melakukan transaksi ini ya gitu. Makanya diaturlah di dalam peraturan PMK 172 tahun 2023 ini adalah tentang penerapan prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan catatan ya yang dipengaruhi hubungan istimewa ya. Yang dipengaruhi hubungan istimewa. Jadi ini lebih concern ke sana melihat bagaimana kelaziman dan bagaimana kewajaran yang dilakukan oleh pengusaha tersebut saat dia melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan yang ada hubungan istimewa. Oke, kalau kita runutkan lagi hubungan istimewa ini bukan berbicara tentang bagaimana komposisi saham yang dimiliki oleh perusahaan A di perusahaan B, misalnya 25% ke atas itu namanya subsidiary company yang menjadi anak perusahaan. Tetapi yang disoroti di sini adalah bukan hanya berapa persen kepemilikan PT A di PT B sehingga dikatakan itu menjadi subsidiary company atau ada hubungan istimewa, tapi pengendalian pun. Ya, contoh misalnya dia direktur di PT A, direktur di PT B, ya kan? Terus diangkat jadi direktur di PT C. Berarti kan ada pengendalian di sana, ada kebijakan-kebijakan yang pastinya diambil oleh direksi tersebut di dalam menjalankan perusahaan A atau perusahaan B. Itu pun akan kedeteksi menjadi hubungan istimewa. Oke, dan juga keluarga, saudara, suami istri. Oh, misalnya di perusahaan A dia direkturnya suaminya, di sini direkturnya istrinya. Nah, itu pun adanya hubungan istimewa. Oke. Ya, jadi ini sangat kompleks kalau kita berbicara tentang hubungan istimewa ini, Mbak. Ya, karena hal ini tidak bisa dibatasi oleh pemerintah. Ya, kan pemerintah kan tidak boleh melarang seperti ini loh teman-teman ya. Oh, istri kamu ya nggak boleh jadi direktur di PT B, nggak mungkin, ya. Atau ini, kamu nggak boleh menjual barang atau jasa ke PT C. Karena apa? Karena direkturnya itu adalah anak kamu, kan nggak boleh. Benar nggak sih? Karena pemerintah tidak boleh atau tidak diberi kewenangan untuk melarang hal ini teman-teman. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah? Yang dilakukan pemerintah adalah membuat suatu aturan, ya, membuat suatu aturan, suatu prinsip, namanya prinsip kewajaran dan kelaziman di dalam menjalankan usaha tersebut, khususnya jika perusahaan tersebut kedeteksi adanya hubungan istimewa. Gitu kurang lebih. Oke. Ya? Oke, Sobat Context. Jadi itu tadi pengertian dari transfer pricing ya, Pak Sabar ya. Tapi nggak apa-apa Mbak Maulida. Kita akan bacakan secara detail ya. Baik. Secara detail. Tadi kan saya udah paparkan ya konsepnya seperti itu. Tapi kalau kita bacakan ya pengertian transfer pricing ini ya Mbak Maulida, yang teman-teman yang nonton YouTube ini, transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Ya, baik itu barang atau jasa. Ya, jadi ada dua nih. Baik itu transaksi antara barang atau transaksi antara jasa. Harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, terdapat dua kelompok transfer dalam transfer pricing ini, yaitu intra-company, ini akan kita bedah ya. Intra-company dan intercompany transfer pricing, ya. Terus apa itu Pak Sabar intra-company transfer pricing? Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam suatu perusahaan. Jadi begini, antara misalnya perusahaan tersebut ada divisi produksi sama divisi pemasaran. Ya, kalau terjadi transaksi di sini, ini namanya transaksi intra company transfer pricing. Terus yang Pak Sabar sampaikan tadi intercompany transfer pricing, kita lihat nih definisinya ya. Sedangkan intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara atau domestic transfer pricing atau dengan negara yang berbeda atau international transfer pricing. Jadi sangat jelas teman-teman di sini. Kita harus membedakan ya. Di dalam satu perusahaan ini pun itu bisa terjadi transfer pricing. Ya, antara divisi. Contoh divisi marketing kita sama divisi produksi kita. Itu namanya intra. Tapi satu perusahaan nih.
Baru kalau misalnya intercompany, udah pasti kan intercompany kan berarti kan perusahaan yang berbeda. Betul. Ya, yang berbeda. Dan ini pun bisa dilakukan di dalam domestic transfer pricing. Ini bisa dilakukan, ini bisa terjadi dilakukan di Indonesia misalnya. Berarti itu namanya domestic transfer pricing. Tetapi kalau misalnya ini transaksinya ini dilakukan dengan perusahaan luar negeri, itu namanya international transfer pricing. Jadi sangat jelas ya di sini ya. Bisa terjadi di antar divisi perusahaan yang bisa di domestik dan juga bisa intercompany, artinya perusahaan yang berbeda di dalam negeri, dan juga bisa itu terjadi di dalam negeri sendiri sama di luar negeri. Itu disebut dengan international transfer pricing, gitu kurang lebih. Ini melanjutkan yang saya sampaikan tadi, Pak. Kalau misalnya terjadi ya transfer pricing di antara departemen atau divisi antar perusahaan sama pun itu kalau udah kedeteksi nih sama transfer ke luar negeri, terus apa sih yang menjadi concernnya pemerintah? Apa yang terjadi di dampaknya ini sama pemerintah apa? Karena gini, transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar. Di awal tadi saya udah ngomong ya, untuk menentukan harga wajar. Jelas itu kata kuncinya. Transfer pricing ini adalah untuk menentukan harga wajar. Oke. Karena ada dua kemungkinan, Mbak Maulida. Kalau misalnya peraturan Menteri Keuangan ini tidak dibuat. Pertama adalah nanti bisa dengan menaikkan harga atau markup, di markup harga, ya, ataupun sebaliknya atau markdown itu berarti diturunkan, ya, menurunkan harga. Tadi menaikkan harga itu bisa diturunkan harga. Kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global ini kebanyakan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga di Indonesia dilakukan. Ya, kalau misalnya itu dilakukan di perusahaan yang global, itu namanya multinational enterprise, gitu loh. Ya, jadi ada dua kemungkinan nanti, apakah harganya dinaikkan atau harganya diturunkan, gitu loh. Markdown sama markup. Ya, markup. Jadi gini, sehingga supaya tidak terjadi ini harga dinaikkan sama harga diturunkan ini, sehingga perlu dibuat suatu ukuran, ya, suatu laporan yang menunjukkan bahwa memang harga ini harga yang wajar, ya, harga yang wajar, bukan yang kamu markup ataupun yang kamu markdown, gitu, ya. Jadi seperti itu. Sehingga dikatakan di sini pengertian di atas merupakan pengertian yang netral, ya. Walaupun sering sekali istilah transfer pricing dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik, ya, yang sering disebut abuse of transfer pricing, ya, yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan yang lain dengan tarif yang lebih kecil. Karena begini, teman-teman, kalau misalnya transfer pricing ini terjadi di satu negara, ya, contoh di Indonesia nih, kalau arahnya nanti untuk mengecilkan laba di perusahaan B sih itu bisa, tapi tidak menjadi concern-nya lah, ya. Tapi yang paling berbahaya ini adalah jika misalnya perusahaan lawan transaksinya ini, hubungan semuanya ini ada di negara di mana tarif pajaknya itu lebih kecil. Contoh Singapura, ya. Singapura itu kan tarif PPh badannya itu kan jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Ya, di Singapura itu 17%. Betul. Kecil. Kalau dibandingkan dengan PPh badan Indonesia 22%. Berapa persennya itu? 4%? 5%. 5% kan? 18, 19, 20, 21. Ya, 5%. 5% ya. Perbedaan tarif PPh badan antara Singapura dengan Indonesia, kita nggak usah jauh-jauh dulu, negara tetangga Singapura, itu 17%. Berarti kalau misalnya saya punya perusahaan di Singapura, ya, saya bisa menjual barang, saya bisa melakukan transaksi jasa saya, kemungkinan, ya, pelaku bisnis dia akan berusaha supaya PPh badannya itu dikenakan semua di Singapura. Kenapa begitu, Pak Sabar? Karena tarifnya lebih kecil, itu wajar lah, enggak sih?
Sehingga tidak akan memaksimalkan laba di Indonesia. Nggak mungkin lah. Masa dia maksimalkan laba di Indonesia, udah jelas-jelas tarif pajaknya lebih tinggi. Kan seperti itu. Jika hal ini terjadi, Mbak, makanya dia harus buat namanya TP-Docs. Transfer Pricing Document. Dia harus menentukan, dia harus bisa menjelaskan ke Direktorat Pajak Indonesia bahwa harga yang kami jual, jasa yang kami jual ke Singapura itu harga yang wajar. Ya, kewajaran tersebut kami bisa jelaskan melalui suatu penyusunan namanya TP-Docs, Transfer Pricing Document gitu loh. Oke. Ya, teman-teman. Jadi itu. Oke? Oke, Pak Sabar. Nah, Pak Sabar tadi kan disebut juga berarti kan ada dokumen-dokumen yang diperlukan nih Pak Sabar dalam Betul. transfer pricing. Nah, itu apa saja Pak Sabar? Oke. Kalau dokumen yang dipersyaratkan ya, di sini kita harus lihat dulu Mbak ya, Mbak Maulida ya, apakah transaksi tersebut ini ya, transaksinya ini hanya ada di Indonesia atau di luar negeri. Oke. Kalau di Indonesia itu dokumen yang dipersyaratkan berbeda, tapi secara makro itu ada 3 jenis TP-Docs. Pertama adalah master file namanya, ya, atau disebut dokumen induk. Sama local file yang kedua, itu dokumen lokal. Sama CBCR, ya, laporan per negara. Ya, pertama adalah master file, ya, jenis TP-Docs-nya. Yang kedua adalah local file atau dokumen lokal, dan yang ketiga adalah CBCR, yaitu laporan per negara. Ya, jadi kalau saya kasih ilustrasi tadi, misalnya kita bertransaksi dengan Singapura, berarti kan laporan per negara. Ya, oke. Yang menjadi persyaratan, jadi gini loh, tidak semua perusahaan itu, oh begitu dia transaksi dengan Singapura, oh wajib TP-Docs, dikatakan transfer pricing, enggak juga. Karena ada persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan di dalam peraturan Menteri Keuangan ini, Mbak. Perusahaan-perusahaan mana saja yang wajib menyampaikan laporan TP-Docs tersebut. Ya, pertama dari segi peredaran bruto, ya, tahu kan peredaran bruto ya, total sales, ya. Jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan usaha atau kegiatan utama, ya, core bisnisnya maksudnya. Wajib pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya, ya, dihitung dengan cara disetahunkan. Jadi teman-teman, disetahunkan dulu nih, ya, omsetnya nih, disetahunkan ya teman-teman. Dalam hal tahun pajak diperoleh peredaran bruto dan atau dilakukannya transaksi afiliasi 12 bulan. Kalau kita lihat di sini ya, kalau peredaran ya brutonya di atas 50 miliar ya, jadi ini nih di atas 50 miliar, maka wajib TP-Docs atau master file sama local file MF dan LF ya, yang mencakup semua transaksi afiliasi. Jadi syaratnya adalah pastikan dulu bahwa peredaran bruto, peredaran perusahaan tersebut dalam 1 tahun itu lebih daripada 50 miliar. Tetapi kalau di bawah 50 miliar itu tidak wajib mensusun namanya master file dan local file. Ya, jelas itu ya. Oh, Pak Sabar, kalau misalnya transaksi saya di bawah 50 miliar, ya nggak perlu. Kan udah dijelaskan di peraturan Menteri Keuangannya yang wajib. Kan begitu ya? Betul. Terus tetapi, teman-teman, kita harus breakdown lagi nih. Yang 50 miliar ini ditanyakan lagi, apakah transaksi afiliasi ini barang berwujud? Ya, karena bisa dong, Mbak, transaksi jasa, total 50 miliar ini adalah transaksi jasa, bukan barang. Tetapi kalau dikatakan di sini, apakah transaksi afiliasi barang berwujud melebihi daripada 20 miliar? Jadi tadi omsetnya 50 miliar, dicek lagi apakah melebihi 20 miliar transaksi barang. Kalau yes, berarti wajib namanya TP-Docs, master file, dan local file. Ditanyakan lagi,
apakah transaksi afiliasi jasa, bunga, barang tidak berwujud, atau lainnya itu melebihi daripada 5 miliar? Ya. Oh, tidak melebihi 5 miliar, Pak Sabar. Berarti tidak wajib namanya TP Docs, master file, sama local file. Oke, berarti kalau melebihi daripada 5 miliar, maka wajib menyusun namanya transfer pricing dokumen, master file, dan local file. Jelas ya? Gitu. Jadi, itu yang perlu dipahami dulu. Ya, jadi pastikan bahwa omset Anda itu di atas 50 miliar. Dan pastikan bahwa 20 miliar itu adalah transaksi barang. Dan pastikan kembali bahwa lebih daripada 5 miliar itu adalah transaksi jasa. Maka Anda wajib menyusun namanya transfer pricing dokumen, baik itu dalam berbentuk master file maupun local file, gitu. Oke. Nah, Pak Sabar, itu kan tadi yang Pak Sabar jelaskan itu kalau lokal ya, Pak Sabar. Iya, nah, lokal. kalau misalnya transaksi di luar negeri Oke. bagaimana? Kalau untuk transaksi, tadi kan kita berbicara Mbak ada 3 ya Iya. dokumennya. Iya. Master file, benar Local ya? file. Local file sama CBCR. Ya, CBCR itu laporan per negara. Oke. Sekarang kita akan lihat. Oke. Kewajiban untuk menyusun namanya CBCR itu adalah ada namanya Primary Filing Mechanism. Ya. Oke. Entitas induk di grup usaha Indonesia. Ya, dicek lagi nih. Apakah peredaran bruto konsolidasi tahun pajak bersangkutan itu melebihi daripada 11 triliun? Itu dulu, ya. Jadi kewajiban dalam menyusun CBCR ini, tanyakan dulu apakah peredaran bruto konsolidasi. Tahu kan konsolidasi ya, konsolidasian. Berarti itu kan berarti dikonsolidasi termasuk anak perusahaan juga. Ya. Laporan konsolidasian itu adalah laporan yang dibuat termasuk juga untuk mengkonsolidasi semua anak-anak perusahaan. Kurang lebih seperti itu definisinya. Dicek nih, teman-teman, dicek apakah peredaran bruto konsolidasian tersebut dalam tahun pajak bersangkutan itu melebihi 11 triliun? Kalau dia tidak melebihi 11 triliun, berarti tidak perlu menyusun namanya CBCR. Tetapi kalau, iya benar Pak, setelah kita konsolidasi, setelah kita konsolidasian antara semua induk sama anak perusahaan, holding, sama subsidiary company-nya, itu total ada kurang daripada 11 triliun, Pak. Berarti tidak perlu menyusun namanya CBCR. Ya, gitu. Itu. Tetapi kalau misalnya, apakah memiliki transaksi afiliasi? Kalau yes, melebihi, kalau kan tadi ada 2 pertanyaan ya, Mbak. Ya. Melebihi 11 triliun, wajib CBCR. Ya, CBCR. Oh, tidak melebihi 11 miliar, berarti tidak wajib CBCR. Kan gitu ya. Oke, kalau yes, berarti ini 3-tiganya harus dibuat, teman-teman. Oh iya. Ya, jadi bukan berarti cuma CBCR dokumen CBCR yang dibuat, tetapi 3-tiganya dibuat. Yang dibuat itu adalah master file, local file, sama CBCR. Oke. Berarti kalau Pak Sabar, berarti kalau misalnya di atas 11 triliun berarti membuat 3 dokumen. Yes. Tapi kalau di bawah hanya 2 saja, Pak Sabar. Ya. Oke, baik. Betul. Nah, Pak Sabar, kalau misalnya nih untuk transfer pricing ini baik lagi nih Pak Sabar, tapi syaratnya harus ada hubungan istimewa dulu Pak Sabar. Betul. Oh, oke. Betul. Baik Pak Sabar. Nah, kemudian Pak, untuk alasan yang mendasari dilakukannya transfer pricing itu berarti tadi adanya terdeteksi adanya hubungan istimewa Pak Sabar. Iya. Oke, kemudian untuk tujuan utamanya sendiri Pak Sabar dari praktik transfer pricing ini? Oke, kalau kita lihat ya tujuannya ya, di sini ada, saya bacakan tujuannya. Ini ada tujuan, ada 7 tujuan sehingga transfer pricing ini ya, TP Docs ini harus disusun dan wajib loh. Jadi begini ya, teman-teman. Kalau misalnya udah kedeteksi semua tadi data-data yang saya sampaikan tadi, informasi tersebut, terus mereka ngotot nih, bukan ngotot ya sengaja nggak mau buat lah, gitu ya, malas lah karena biayanya besar, bla 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 segala macam lah itu, ya kan? Jadi gini, KPP ya, DJP Indonesia itu bisa menentukan berapa nilai transaksi yang wajar Anda, gitu loh. Oke. Tahu ya maksud saya ya? Jadi gini, dia bilang gini, oke.
Saya jual barang ke Singapura itu misalnya $1.000 gitu loh. Tapi karena mereka tidak membuat namanya TP Docs tadi, dokumen tadi, terus DJP Indonesia ngomong seperti ini, oh enggak, bukan segitu harganya. Harga yang kamu jual itu sebenarnya bukan 1.000 tadi ya? Iya, 1.000. Bukan 1.000, tapi 1.200 mestinya gitu loh. Okay. Jadi, karena mereka tidak bisa karena mereka tidak bisa menyajikan data tersebut, kantor pajak itu bisa menetapkan, oh jadi harga yang seharusnya yang kamu jual itu adalah sekian. Oh pasti kan dia komen dong, oh nggak mungkin Pak, itu terlalu tinggi, atau itu terlalu rendah, kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya kamu nggak mau saya tetapkan harga jualnya sebesar itu, ya udah susun dong sebuah dokumen yang menyatakan bahwa kamu itu harga jual yang wajar itu seperti itu. Makanya kan tadi jelas, untuk penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yeah. Wajar gak sih kamu jual barang sebesar itu, seharga itu? Yeah. Lazim gak sih kamu melakukan transaksi? Ini kan dua hal sebenarnya yang disorot di sini. Yeah. Pertama adalah kewajaran, dan yang kedua adalah kelaziman. Ya, kalau kamu terlalu tinggi jual ya barangnya, kan nggak wajar. Masa sih? Contoh, saya kasih contoh ya, mobil Alphard nih, Alphard ya. Terus kamu jual 2,5 miliar, terbaru nih, kan nggak wajar. Tapi kamu jual pun 300 juta, itu nggak wajar. Benar nggak sih? Yang wajar itu apa sih Pak Sabar? Ya, yang wajar itu sebenarnya harga pasar. Makanya ada namanya fair value ya, masih market value ya. Apa sih? Mana nih? Market value ya. Harga wajar, fair value. Fair value nggak sih? Harga pasar. Harga pasar. Value. Ya, market value. Benar nggak sih? Wajar gitu loh, wajar. Ya, jangan kamu itu melakukan sebuah bisnis yang dimana nggak wajar, nggak lazim gitu loh. Sebenarnya konsepnya Peraturan Menteri Keuangan 172 tahun 2023 dan PMK sebelumnya 213, PMK 03 2016 itu menentukan kamu itu tolong dong berbisnis yang wajar. Kamu itu tolong dong kasih harga jual yang wajar gitu loh. Ya. Itu doang. Karena kan cuma dua hal nih yang akan berpotensi. Dia naikin harganya markup atau dia turunkan harga, karena gitu. Supaya ini netral di tengah-tengah, ya kan? Susun sebuah dokumen yang menyatakan bahwa ini adalah wajar gitu loh. Terus makanya ada 7 nih, ada 7 tujuan daripada transfer pricing ini. Peraturan Menteri Keuangan ini dibuat. Pertama, memaksimalkan penghasilan global setelah dikurangi pajak, gitu loh. Ya, jadi harus memaksimalkan bahwa memang penghasilan itu ya wajar gitu loh, ya, mengamankan posisi kompetitif nih supaya terjadi persaingan yang sehat. Jangan sampai terjadi persaingan yang tidak sehat. Ya, sekarang gini loh, pemerintah pun punya tugas dan punya tanggung jawab untuk menjaga persaingan yang wajar. Kan begitu. Kalau sampai, makanya ada namanya PKKU ya, persaingan ke usaha. Kan ada di Indonesia itu apa PKKU, kalau nggak salah, nanti searching aja jadi. Ya, jadi ada yang mengawasi tentang pengawasan kelaziman usaha. Jadi ada sebuah aturan di Indonesia yang khusus mengatur tentang kewajaran di dalam persaingan usaha, ya. Karena begini, kalau misalnya persaingan di dalam usaha itu, kalau misalnya pemerintah membiarkan semua pelaku usaha menjalankan bisnis mereka sikut segala macam, itu malah akan mematikan beberapa pelaku usaha, ya, sehingga dibuat sebuah aturan bahwa ada kelaziman dan ada kewajaran di dalam Anda menjalankan bisnis tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. Kalau kita tadi berbicara ada transaksi dengan perusahaan di luar negeri. Yang keempat adalah mengurangi risiko moneter, ya. Dan yang kelima, mengatur cash flow anak cabang perusahaan yang memadai, mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk, dan yang ketujuh yang terakhir, mengurangi risiko pengambil alihan pemerintah. Ya, jadi kurang lebih itulah yang menjadi concern daripada pemerintah, sehingga perlu dibuat namanya penerapan prinsip
kewajaran dan kelaziman usaha yang dipengaruhi hubungan istimewa. Ya. Tadi kita udah berbicara apa yang menjadi dokumen-dokumen yang harus perlu disiapkan. Ada namanya master file, ada local file, sama CBCR kalau dia itu terkait dengan transaksi luar negeri, dengan catatan bahwa transaksi secara konsolidasian itu di atas 11 triliun. Begitu. Oke, Pak Sabar. Selanjutnya nih, Pak. Untuk prinsip-prinsip apa yang harus dipahami dalam praktik transfer pricing? Oke, baik. Jadi kalau teman-teman tadi sudah memahami, memastikan bahwa memang bisnis kalian ini wajib menyusun namanya TP-Docs, Transfer Pricing Document. Baik itu master file, local file, maupun CBCR. Kalau Anda itu pernah transaksi dengan luar negeri dengan adanya hubungan istimewa. Oke. Prinsip yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 172 tahun 2023 tentang penerapan prinsip ini tahu ya prinsip ya. Prinsip itu kan sesuatu pegangan ya yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Contoh nih, saya tuh punya prinsip ya harus independen dalam menjalankan bisnis. Saya harus punya prinsip tidak boleh telat untuk masuk kantor. Saya tuh punya prinsip tanpa dimonitor oleh pimpinan saya itu saya bekerja dengan baik. Itu kan prinsip. Sesuatu yang dipegang, sesuatu yang diyakini ya di dalam menjalankan sebuah activity. Ya. Sama nih di dalam perusahaan pun ada prinsip-prinsip yang mestinya yang harus dipegang oleh pelaku usaha. Ya. Terutama para pelaku usaha yang memiliki hubungan istimewa dengan lawan-lawan transaksi mereka. Seperti yang saya sebutkan tadi. Harus memiliki prinsip namanya ini wajar gak sih gua transfer? Wajar gak sih gua lakukan? Lazim gak sih gua menjalankan ini di dalam bisnis saya? Ini makanya diatur nih prinsip apa saja Pak dan kelaziman apa saja Pak yang perlu dimiliki oleh para pelaku usaha terkait dengan transfer pricing yang ada hubungannya dengan perpajakan yang akan kita bahas siang hari ini. Pertama, kewajiban penerapan PKKU. Ini yang pertama, ya. Kewajiban penerapan PKKU. Wajib pajak wajib menerapkan namanya PKKU, wajib menerapkan ya dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Ini dulu yang paling penting. Poin yang pertama. Poin yang pertama di Peraturan Menteri Keuangan 172 tahun 2023 ini dikatakan nih, Anda sebagai wajib pajak tolong dong punya prinsip ya memiliki nih prinsip di dalam penerapan PKK ini. Dalam hal apa, Pak? Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Anda jika Anda melakukan transaksi dengan hubungan istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan penerapan PKKU ini apa? PKKU ya, prinsip kewajaran kelaziman usaha diterapkan untuk menentukan harga transfer wajar yang saya sampaikan di awal pembicaraan tadi. Prinsipnya adalah tolong Anda dalam melakukan transaksi, dalam melakukan kegiatan di sini, tolong melakukan transaksi yang wajar. Tolong harga yang wajar, jangan harga yang nggak wajar gitu loh. Ya. Yang ketiga adalah cara menerapkan PKKU ini, ya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini dengan membandingkan kondisi dan indikator harga, ya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan kondisi dan indikator harga transaksi independen yang sebanding. Begini, ini yang saya sampaikan tadi. Waktu Anda jual mobil Alphard tadi ke perusahaan yang ada hubungan istimewa, harganya 1,5 miliar. Tetapi waktu Anda jual ke perusahaan yang tidak ada hubungan istimewa, itu kamu jual 1,1. Ini nggak wajar. Nggak sih? Mestinya wajar dong. Wajar lah. Waktu kamu jual ke perusahaan yang ada hubungan istimewa 1,5 miliar, mestinya kamu pun akan jual barang ini ke perusahaan yang tidak ada hubungan istimewa 1,5. Betul nggak? Betul. Tetapi kalau kamu jual ya ke perusahaan yang ada hubungan istimewa 1,7 dan kamu jual ke yang tidak ada hubungan istimewa 1,5, ini nggak wajar. Sama juga sebaliknya. Kalau kamu jual ke perusahaan yang ada hubungan istimewa 1,1 dan kamu jual ke yang ada hubungan istimewa, itu tidak sama,
Itu makanya tidak wajar. Makanya di sini katakan adalah kewajaran harga jika dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Kurang lebih seperti itu. Tapi tidak bahasa baku ya disebutkan di PMK ini ya. Tapi di PMK ini katakan dengan membandingkan, berarti ada pembanding teman-teman ya. Ada data pembanding ya. Ada indikator harga yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan kondisi dan indikator harga transaksi independen yang sebanding gitu loh. Jadi sebanding, jadi harus sama. Mestinya kan yang wajar kan seperti itu. Jangan kamu jual lebih mahal dan jangan kamu jual lebih murah jika tidak ada hubungan istimewa. Yang keempat, harga transfer wajar. Kembali lagi disampaikan di sini, harga transfer wajar. Harga transfer disebut memenuhi PKKU atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam hal nilai indikator harga transfer sama dengan nilai indikator harga transaksi independen yang sebanding. Ini kurang lebih seperti yang saya sampaikan di barusan ya. Baru indikator harga transaksi. Indikator harga transaksi ini berupa harga transaksi, laba kotor atau gross profit, atau laba bersih operasi atau net operating profit, dan berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu. Ya, jadi jelas nih. Jadi secara summary yang bisa kita ambil dari prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 172 tahun 2023 ini ada namanya kewajiban penerapan PKKU, tujuan penerapan PKKU, cara menerapkan PKKU, harga transaksi wajar, sama indikator harga transaksi wajar. Satu doang yang menjadi poinnya adalah kewajaran harga yang Anda lakukan di dalam penyerahan barang maupun di dalam penyerahan jasa, di dalam transaksi bisnis Anda jika ada terdeteksi hubungan istimewa. Itu. Oke, Pak Sabar. Tadi kan Pak Sabar sudah menjelaskan panjang lebar nih terkait dengan transfer pricing. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang tidak mau melampirkan dokumen-dokumen transfer pricing ini bagaimana Pak Sabar resikonya? Jadi resikonya pertama adalah Direktorat Jenderal Pajak akan menentukan harga yang wajar menurut oleh DJP. Menurut dia nih. Bukan menurut ada lagi loh. Jadi nanti kantor pajak akan ambil benchmarknya. Perusahaan yang sejenis dalam menjalankan transaksi ini harga jualnya sekian. Dan itulah yang menjadi nanti acuan daripada DJP untuk melakukan koreksi terhadap apa? Terhadap laporan keuangan dan terhadap laporan SPT. Itu. Yang kedua, bisa diajukan kepada pemeriksaan. Pastinya. Ya. Pemeriksaan itu. Jadi yang paling berisiko itu adalah DJP itu akan menentukan nilai transaksi Anda yang sebenarnya. Tahu kan resikonya kalau kantor pajak menentukan harga itu akan terkoreksi semuanya, termasuk laba pun akan terkoreksi. Ya, begitu laba terkoreksi, laba Anda jadi lebih besar, maka ada kurang bayar pajak yang harus Anda setorkan ke negara plus sama dendanya. Gitu. Betul. Dan itu bisa nilainya fantastis. Besar, karena begitu mereka koreksi satu transaksi saja terhadap produk Anda, dan itu akan beruntun benar langsung berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan. Itu. Berarti acuannya itu dilihat dari harga yang diberikan oleh perusahaan yang sejenis juga ya Pak Sabar ya? Ya, dia akan buat benchmarknya dulu. Pasti kan kantor pajak akan pasti tahu dong, kamu ini bisnis bidang apa? Saya penjualan barang-barang elektronik, atau saya jual misalnya kabel optik atau kacamata atau segala macam lah ya kan. Dia akan lihat usaha yang sejenis dengan dia menjual barang ke luar negeri, harganya itu berapa sih? Dia akan ambil, mereka akan benchmarknya dan dia akan tentukan harganya seperti ini. Ini terlalu rendah dan ini terlalu tinggi. Harganya adalah sebesar ini. Berarti akan terkoreksi namanya total sales-nya di sana. Itu loh, ya kan? Pak Sabar, kalau seperti itu misalnya sebelumnya sudah terjadi penjualan nih Pak Sabar dengan harga yang tidak normal itu. Namun ketika terdeteksi oleh DJP, kemudian ditentukan harga wajarnya sekian, apakah kita harus merubah laporan keuangan yang sebelumnya Pak Sabar? Iya, bisa. Kalaupun tidak dibetulkan, tetapi kan pemeriksaan nanti kantor pajak kan
Oh bisa dibetulkan Mbak, bisa dibetulkan, tetapi nanti kan pembetulan SPT berarti laporan keuangannya dibetulkan, Betul. SPT-nya dibetulkan, berarti nanti ada potensi kurang bayar pajak di sana. Oh, oke. Tapi kalaupun nanti tidak dibetulkan, melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pajak, akan ditentukan berapa nilai transfernya dan berapa potensi pajak yang belum mereka setorkan. Akan terhitung kurang bayar pajaknya berapa akibat nilai wajar yang mereka akibat ketidakwajaran nilai harga yang mereka lakukan. Oke, Gitu. berarti baik itu dibetulkan atau tidak laporan Yes. keuangannya tetap akan terdeteksi ya kurang bayar Yes, berapa Pak pasti. Sabar. Oke, Pasti. nah itu takut juga nih ya Pak Sabar kalau kita Iya. sudah bicara resiko seperti itu. Nah, langkah lebih baiknya jika memang ada kegiatan seperti itu seharusnya untuk melampirkan transfer pricing dokumen ya Pak Sabar Betul. ya. Nah, itu tadi Sobat Jontex terkait dengan pembahasan kita terkait dengan transfer pricing. Tentunya masih banyak lagi yang akan kita bahas dengan Pak Sabar. Ya, Mbak. Tentunya di podcast selanjutnya. Nah, untuk Sobat Jontex yang mungkin memiliki masalah terkait dengan laporan keuangan ataupun perpajakannya, bisa konsultasikan dengan Jontex, bisa menghubungi website kami di www.jontex.co. Nah, Pak Sabar, terima kasih banyak Terima nih, Pak kasih, Sabar. Mbak Maulida. Di hari pertama puasa kita ditemani Pak Sabar tentu saja untuk mengedukasi kita Amin. semua ya Pak Sabar ya. Ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sabar bermanfaat untuk kita semua dan puasa kita jadi lebih berkah nih karena kita belajar Amin. sama-sama ya. Ini Pak. masih lama ya buka puasa. Iya, masih lama nih. Berapa jam lagi coba cek ya? Berapa lama lagi? Sekarang jam 2 lewat 4 jam lagi kurang 4 lebih. jam lagi. Iya. Yang nonton YouTube masih kuat, jangan sampai batal. Iya, betul. Yang di Ya. Instagram juga Pak Sabar. Yang di Instagram juga, yang nonton ada berapa ratus? Iya. Ada 1000 ya? Ada 1000. 500 ada. Hah? 500 yang 500, nonton. ada 500 yang nonton. Teman-teman yang lagi nonton Instagram kita, tolong jangan batal puasanya. Betul. Atau jangan-jangan udah batal dari pagi karena kamu Iya. udah puasa. Betul. Ya kan? Oke. Oke, Ya. baik. Terima kasih banyak Sobat Kita Jontex. bukannya mau bagi-bagi Oh hadiah. iya, betul. Itu Bagaimana pertanyaan nih? yang bagus berapa? Kan saya udah siapin berapa? 1 juta 1 ya? juta Pak 1 Sabar. juta. Nanti mungkin dicek kembali ya oleh tim kreatif ya Pak Sabar ya. Oh. Kemarin sudah ada 2 Pak, cuman kan kita tambah lagi. Kita tambah lagi sampai Oke, dengan berarti 10. sudah ada 2 kemarin. Berarti masih kurang 8 lagi ya. 8 lagi. 8 lagi. Oke, kita tunggu ya supaya nanti kita transfer ke mereka semuanya. Iya, dan kita jawabnya dalam satu episode sekaligus ya Pak Sabar ya. Spesial Iya. untuk menjawab Sama yang pertanyaan. di TikTok saya juga. Oke. Ya. Sabar Tobing HF ya. Yang di TikTok ya. Nanti Iya. kalian kalau ada komen-komen di sana, nanti kita cari komen yang paling bagus. Betul. Kita kasih duit lagi. Iya, tapi jangan lupa di follow dulu TikTok Pak follow Sabar dulu, ya, iya. Sobat Jontex. Follow TikTok saya yang baru karena Iya. yang lama itu entah kemana dia pergi, ya kan? Closing. Oke, baik. Terima kasih Sobat Jontex atas waktunya sudah menonton podcast kita sampai dengan akhir. Jangan lupa terus saksikan Mr. Pajak Podcast, tentunya bersama saya Maulida dan juga Pak Sabar. Selamat siang.